Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Rekan-rekan gibahin bola semuanya. Kembali lagi bersama saya Yudi di Gibahin Bola Channel. Oke. Piala Asia 2024 sebentar lagi akan dilaksanakan pada tanggal 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Timnas Indonesia sedang melakukan persiapan-persiapan demi meraih hasil yang maksimal, dan sekarang pelatih Sinteyong itu membawa timnas asuhannya ke Turki untuk melakukan TC dan akan melakukan partai persahabatan di FIFA Matchday antara melawan Libya tanggal 2 dan tanggal 5, kemudian tanggal 9 melawan Iran. Oh iya, menurut info yang saya dengar, yang saya tahu, untuk pertandingan FIFA Matchday sendiri ini kemungkinan besar tertutup ya teman-teman. Jadi belum dipastikan untuk hak siarnya di mana. Tapi saya dapat info dan juga mendengar bahwa pertandingan persahabatan ini melawan Libya dan Iran ini dilakukan secara tertutup. Ini kemungkinan besar dikarenakan karena untuk tidak dilihat oleh negara lain ya. Partai persahabatan ini tidak dilihat oleh negara lain, dikarenakan kemungkinan besar kalau misalkan disiarkan itu skema permainan dan skuad pemain itu akan terbaca oleh negara lain, apalagi negara-negara yang dihuni oleh grup di Indonesia sendiri, yaitu grup D, Irak, Jepang, dan juga Vietnam. Tapi ini kabarnya belum valid teman-teman. Nanti kita tunggu update selanjutnya apakah disiarkan oleh stasiun TV nasional atau tidak teman-teman ya. Oke. Sinteyong membawa 29 pemain ke TC Turki dan akan melaksanakan partai persahabatan melawan Libya dan Iran pada tanggal 2, 5, dan 9 Januari. Ya. Untuk skuad pemainnya itu tidak ada perubahan ya teman-teman. Kemungkinan besar yang sebelumnya di Piala Dunia 2026 kualifikasi itu akan dibawa semua ya. Dan ada beberapa pemain yang kemungkinan dicoret dan tidak dibawa oleh Sinteyong ke TC Turki teman-teman ya. Nah, di sini menarik teman-teman. Ya. Untuk regulasi Piala AFC sebelumnya, ini saya saya baca dari media sosial dan juga berita teman-teman. AFC sebelumnya mengumumkan bahwa setiap negara hanya membawa 23 pemain ke Piala Asia 2024. Tapi untuk regulasi yang terbaru kemungkinan, tapi ini kita belum terupdate-nya teman-teman ya. Kemungkinan itu setiap negara boleh membawa paling maksimal 26 pemain. Jadi jika kabar ini benar dan jika regulasi AFC ini terjadi, maka setiap negara yang mengikuti Piala Asia 2024 termasuk Indonesia pun beruntung, karena ada 3 penambahan slot lagi yang sebelumnya sudah menjadi peraturan dari AFC ya. Ini yang terbaru, regulasi terbaru, mudah-mudahan terjadi dan kita menjadi keuntungan tersendiri karena kita memiliki tambahan 3 pemain lagi ya teman-teman ya, untuk melengkapi 23 pemain yang sebelumnya sudah diprediksi akan dibawa ke Piala Asia 2024. Oke. Nah, dari 25 pemain tersebut, kemungkinan besar Indonesia Sinteyong hanya akan mencoret 3 pemain teman-teman dan membawa 26 pemain. Itu lebih sedikit meringankan tugas dari Sinteyong dikarenakan ada penambahan slot ini yang kemungkinan besar bisa menambah kekuatan dari timnas Indonesia sendiri di ajang Piala Asia 2024 nanti teman-teman ya. Nah, menarik, dari 29 pemain yang dibawa ke TC Turki, ini kita membahas skuad pemain di sektor striker teman-teman ya. Kita tahu dari 29 pemain ini pelatih Sinteyong ini membawa kurang lebih sekitar 5 pemain depan teman-teman ya, atau dibilang striker yang akan menghadapi partai uji coba di Antalya tanggal 2 tanggal 5 melawan Libya, dan juga nanti putaran final Piala Asia di Qatar nanti, dan juga menghadapi Iran di Doha Qatar nanti tanggal 9.
ya, yaitu ada Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Dimas Derajat, Denny Setiawan, dan Rafael Struijk. Kelima pemain ini yang setiap penampilan timnas Indonesia di ajang-ajang prestisius dan juga di ajang-ajang internasional ini selalu dibawa teman-teman, ya. Dari kelima ini tidak ada satupun yang dicoret, ya, tidak ada satupun yang dicoret dan tidak ada satupun yang tidak dimasukkan ke list pemain timnas Indonesia itu sendiri teman-teman. Tapi yang ingin Gibain Bola bahas ini adalah dari kelima pemain ini, manakah yang pemain paling produktif dan pemain paling garang, ya, di sektor depan ini teman-teman, yang akan dibawa ke Piala Asia 2024. Ternyata faktanya dari kelima pemain ini hanya ada 2 pemain, ya, lokal dan juga naturalisasi ini. Di antara pemain lokal dan naturalisasi ini hanya 2 pemain yang performa dan penampilannya impresif di liga teman-teman, dan juga di timnas senior maupun di timnas kelompok umur teman-teman. Yaitu pertama adalah Hoki Caraka. Hoki Caraka ini pemain dari PSS Sleman ini sudah mengikuti 20 pertandingan di Liga Indonesia teman-teman, dan mencetak 3 gol dan memberikan assist sebanyak 7, ya, dari 20 pertandingan, ya, dari 20 pertandingan. Nah, dan juga di timnas senior dan juga di timnas U23 dia mencetak 2 gol di timnas Indonesia. Nah, kemudian yang kedua Ramadan Sananta. Nah, Ramadan Sananta ini digadang-gadang akan menjadi suksesor penyerang Indonesia masa depan teman-teman, ya, penyerang gahar ini. Nah, Ramadan Sananta ini ternyata yang paling subur teman-teman. Dia dari 18 pertandingan mencetak 7 gol dan 3 assist. Dan di senior dan juga di kelompok umur dia mencetak 3 gol masing-masing. Gimana coba teman-teman, ya. Ramadan Sananta memang termasuk pemain yang perkembangan sangat pesat dan menjadi andalan baik di kelompok umur maupun di timnas Indonesia, ya teman-teman, ya, senior terutama. Dan di liga pun dia menjadi ujung tombak yang mematikan bagi lawan-lawan di Liga-Liga 1 Indonesia, ya teman-teman, ya. Ramadan Sananta sebelumnya awal pertama kali main di timnas senior bersama ST, ya, itu masih dikategorikan banyak yang berpikiran ini mah pemain tidak bagus, pemain kurang berkembang, ya. Ternyata setelah lambat laun, setelah waktu berjalan, mungkin sering diasah dan juga sering mendapatkan jam terbang bermain, lama-kelamaan Ramadan Sananta itu menjadi pemain yang paling top untuk posisi striker di timnas Indonesia untuk saat ini, ya teman-teman, yang usianya masih muda. Dan kemudian ada pelapis juga yang Hoki Caraka ini juga pun yang lambat laun permainannya makin lama makin naik, ya teman-teman, ya. Kita tahu sendiri dia menjadi pemain andalan di U20 kemarin, walaupun kita gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ternyata, ya, kita mempunyai bibit yang luar biasa dalam posisi striker ini, yaitu Hoki Caraka. Nah, sempat diisukan, sempat menjadi bahan ejekan dari netizen, ya. Tetapi dia buktikan dengan kualitas, dibuktikan dengan permainan dia bahwa dia tuh layak dan pantas untuk bermain di timnas Indonesia baik di kelompok umur maupun di senior, teman-teman. Nah, untuk yang ketiga ini adalah pemain abroad kita yang sudah dinaturalisasi, yaitu Rafael Struijk. Rafael Struijk ini sebenarnya untuk di timnas Indonesia baru 1 gol, ya, di U23 kemarin, tetapi di liga dia sudah bermain 12 kali, sudah mencetak 2 gol dan mencetak 3 assist. Itu pencapaian yang luar biasa teman-teman. Sekelas Rafael Struijk, pemain masih muda dan pemain lokal naturalisasi Indonesia, ya, yang bergabung di timnas Indonesia di kelompok umur U23. Dan di kelompok senior ini Rafael Struijk belum membuahkan hasil dan belum pecah telur, ya, di senior. Nah,
kita mengharapkan untuk di senior besok ini di Piala Asia, Rafael Struijk bisa memecahkan telur dan bisa mencetak gol di timnas senior Indonesia di perhelatan Piala Asia 2024, baik itu melawan Irak, Vietnam ataupun Jepang teman-teman ya. Tiga pemain ini kemungkinan besar tidak akan tergantikan oleh STY dikarenakan performanya luar biasa dan semakin lama menunjukkan bahwa mereka tuh pantas untuk dipanggil di timnas Indonesia teman-teman. Nah, yang memprihatinkan ini adalah dua pemain berikutnya teman-teman. Yang pertama Dimas Derajat. Dimas Derajat ini di liga di Persikabo permainannya tuh tidak stabil teman-teman, dan juga belum menunjukkan kualitas yang baik dan performa yang luar biasa teman-teman. Ya, malah bisa dibilang underperform teman-teman karena kan belum ada effort yang luar biasa di Persikabo ya. Mencetak gol pun baru 1 teman-teman ya, dan untuk jam terbangnya pun agak kurang. Jadi untuk dibilang layak untuk di timnas, kemungkinan besar untuk kita nih, untuk bagi timnas. Dan juga Dendi nih teman-teman. Oh ya, Dendi pun juga nih menjadi bahan perbincangan yang lagi marak di media sosial ya, orang dari netizen. Ini dikarenakan pemain dari Bayangkara FC ini permainannya bisa kita bilang masih kalah dibandingkan dengan 3 pemain yang sebelumnya, dan banyak pemain lokal lain ataupun pemain abroad kita yang sudah naturalisasi ini yang performanya di atas Dendi ini teman-teman. Makanya ini menjadi perdebatan kenapa sekelas Dendi ini selalu dibawa dan selalu anak emaskan oleh Sinteyong. Kita tidak tahu teman-teman ya pemikiran dari Sinteyong, karena Sinteyong sendirilah yang berhak untuk memutuskan, menurunkan dan membawa pemain tersebut teman-teman ya. Jadi untuk pemain-pemain yang di posisi striker ini kita mengambil 3 yang terbaik teman-teman ya, karena 3 terbaik ini kita yakin sebagai pencinta timnas juga 3 pemain ini tidak bakalan digusur dan tidak bakalan dicoret dari timnas Indonesia, dikarenakan 3 pemain ini emang menjadi tumpuan Indonesia di posisi depan. Nah, yang 2 yang memprihatinkan ini seharusnya kita harus ada evaluasi dan juga harus melihat ya kinerja, performa dan kualitas yang awal di liga dulu aja, untuk di liga performanya masih kurang bagus teman-teman, dan juga kualitasnya masih kita bilang di bawah rata-rata ya. Nah, kita juga sebagai pecinta bola timnas itu sanksi nantinya ke depannya. Apakah mereka bisa berbicara banyak melawan tim-tim berat, tim-tim sekelas Irak dan juga Jepang teman-teman ya. Apalagi Jepang ini dengan skema yang diterapkan Sinteyong dan juga pemanggilan yang di bawah Sinteyong ini, apakah bisa berbicara banyak melawan 2 negara tersebut, dikarenakan 2 negara tersebut negara kuat ya. Oke lah, kita mengesampingkan pemanggilan dari Lipali karena itu mungkin keputusan dari Sinteyong ya teman-teman. Jadi kita ambil sisi positifnya aja ya. Mungkin kalau memang 2 pemain ini dipanggil oleh Sinteyong dan juga dibawa ke Piala Asia 2024 dan tidak dicoret, mereka harus menunjukkan bahwa apapun yang dipikirkan oleh masyarakat luas dan juga netizen Indonesia, dan juga dia harus membuktikan bahwa mereka layak dipanggil oleh Sinteyong dan menjadi kebanggaan dari Sinteyong dan juga manajemen ya. Itu mereka harus buktikan, karena untuk menepis semua rumor dan menepis semua dugaan-dugaan yang menjurus ke mereka berdua, terutama Dendi ya teman-teman ya. Mereka harus buktikan nanti di Piala Asia 2024 kalau memang ya penampilan mereka bagus dan juga tidak mengecewakan, ya otomatis berarti hanya segelintir pemikiran yang berpikir seperti itu. Tapi kalau mereka berdua underperform, ya otomatis netizen pun juga akan berpikiran lebih lagi nantinya ke depannya setelah pertandingan, setelah ajang Piala Asia 2024 ini teman-teman, dan juga menjadi pertaruhan dari Sinteyong sendiri ya. Kredibilitasnya akan dipertaruhkan di sini ya, dengan berbagai macam cobaan, berbagai macam rintangan dan berbagai macam
kritikan-kritikan dari pecinta sepak bola timnas Indonesia, ya. Kita tunggu saja. Kalau memang dua pemain ini bisa membuktikannya, berarti kita sebagai pecinta bola timnas, ya, kita harus dukung dan semangat terus, ya. Pokoknya kita sebagai pecinta timnas tuh boleh kita mengkritik, boleh, ya. Kalau memang menjadi andalan, ya coba buktikan saja. Kita sekarang intinya mencari bukti, ya, bukti aja. Kalau memang buktinya itu benar dan buktinya itu mereka di underperform, ya berarti kita sebagai pecinta bola timnas lebih paham apa yang dimau oleh kita sebagai pencinta sepak bola tim, apalagi timnas Indonesia untuk maju ke depannya, ya teman-teman. Oke, di sini saya menggarisbesarkan bahwa tidak salah Sinteyong memanggil pemain sekelas Ramadan Sananta dan Hoki Caraka, apalagi Rafael Struijk, teman-teman, ya. Karena mereka bertiga, terutama Ramadan Sananta ini lagi on fire-nya di liga, teman-teman, ya. Jadi semoga Ramadan Sananta itu bisa menunjukkan yang terbaik, ya, menjadi striker yang garang, haus gol, dan juga predator di depan gawang lawan, teman-teman, ya, untuk menghadapi partai-partai berat nanti ke depannya di tanggal 15, 19, dan 22 Januari nanti, teman-teman, ya. Semoga kita bisa lolos, ya, dengan skema pemain yang diturunkan oleh Sinteyong ini, ya. Dan semoga kita bisa berbicara banyak dan mengukir prestasi, walaupun kita tidak memenuhi target, ya. Yang penting kita menampilkan permainan yang indah dan menampilkan timnas Indonesia yang berbeda dari yang sebelumnya, ya. Berbeda dari sisi fisik dan juga dari sisi permainan. Kita tunjukkan bahwa Indonesia itu sudah berubah, sudah bisa menyaingi tim-tim sekelas Asia, ya teman-teman, ya. Oke, sekian aja konten dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, ya. Jangan lupa di subscribe, ya, di like dan di komen channel ini agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan info-info terbaru tentang dunia sepak bola, terutama timnas Indonesia, ya teman-teman, ya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.